Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna wa qudwatuna nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah al-fudhala, azani Allah wa iyyakum. Teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum, kembali kita bisa memulai belajar bersama setelah sekian hari ya, sekian pekan, hampir berapa, sebulan ada Pak ya? Atau hampir setengah bulan lebih lah ya. Kita tidak bertatap muka untuk belajar bersama, dan walhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan belajar bersama kita masih dengan kitab yang sama, yaitu Matan Jurumiyah yang dikarang oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, yang lebih dikenal dengan Ibnu Jurum ya. Beliau adalah salah satu ulama ternama, ulama lughah, ulama bahasa, ulama nahwu yang ternama, yang mana sekitar tahun 672 beliau dilahirkan, ya kan? Jadi termasuk ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu yang mengarang kitab nahwu. Oleh karena itu kitab beliau ini banyak sekali diterima oleh kaum muslimin untuk dipelajari, terutama berkaitan dengan ilmu alat. Kan tetapi sebelum kita mulai belajar bersama kita pada malam hari ini dan dilanjutkan dengan malam-malam yang selanjutnya, maka kita harus mensyukuri nikmat Allah yang besar ini, yaitu nikmat bisa belajar ya. Utamanya apa? Bahasa Arab. Kenapa? Dikarenakan dikatakan dalam qawaid itu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang mana sebuah kewajiban itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan sebuah wasilah, maka wasilah tersebut hukumnya juga ikut wajib. Contohnya apa? Misalnya orang akan sholat, salah satu rukun sholat adalah, ataupun salah satu syarat sholat adalah dia itu bertoharoh, bersuci. Ketika itu dia tidak mendapati air ya, tidak ada air, adanya itu air yang dijual oleh orang. Maka ketika dia itu hendak sholat dan dia hendak bersuci, melaksanakan salah satu syarat sholat, maka beli air itu, yang pada asalnya beli air itu tidak wajib menjadi wajib. Kenapa? Karena wasilah dia itu untuk bisa sholat adalah dengan membeli air tersebut, karena sudah tidak ada air, maka dia belinya itu jadi wajib. Demikian pula ya, Nabi bersabda bahwasanya apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Agama kita ini diturunkan dengan apa? Bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Wajib. Karena untuk memahami ya agama kita yang notabene diturunkan dengan bahasa Arab ini, ya tentunya harus mempelajari wasilahnya. Ya kan, belajar agama Islam hukumnya wajib, wasilahnya bahasa Arab, maka wasilah ngikut hukum dari ya yang diwajibkan tersebut. Nah,
Seperti itu. Oleh karena itu kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya, ya, umum untuk antum semuanya. Yang pertama, mari amal yang besar ini kita landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang besar ini tidak akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus kita dasari dengan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruba amalin kabirin tusaghirun niyah. Betapa banyak amal yang dia itu sebenarnya potensi pahalanya besar sekali, akan tetapi gara-gara niatnya yang salah maka pahalanya akan hilang atau minimalnya berkurang sangat drastis. Sebaliknya, waruba amalin saghirin tukabbirun niyah. Betapa banyak amal yang casingnya itu hanya sepele, hanya setiap malam apa Pak? Malam Rabu, kemudian malam apa Pak? Jumat, dan malam satu kita berkumpul di sini untuk belajar bahasa Arab. Ya, sepele sekali itu dibandingkan dengan orang yang masya Allah, ya kan, misalnya sekolah intensif dan seterusnya. Ya mungkin tidak ada bandingannya dengan mereka. Tapi barangkali karena niat kita yang ikhlas lillahi ta'ala, tukabbirun niyah, dibesarkan pahalanya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ikhlas wal ikhlas, maka ikhlas kita perhatikan agar supaya amal kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, mari kita masuk pembelajaran kita pada kesempatan malam hari ini dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mari kita baca kitab kita ini, ya, yaitu Matan Al-Ajurumiyah, ya, Matan Jurumiyah, lebih dikenalnya Matan Jurumiyah. Ya, aslinya itu jadi Jurumiyah, ya, yang sering kita kenal ini adalah atau salam. Ini pengarangnya, ya. Siapa? Ibnu Al-Ajurum. Anaknya Ajurum ini, ya. Ini nama ajam, bukan dari Arab. Jadi ternyata para ulama bahasa itu dulu malahan dari non Arab, seperti itu. Nah, karena itu menjadi apa? Matan Matan apa? Matnul Ajurumiyah. Aslinya seperti itu. Matnul Ajurumiyah. Orang Indonesia kan susah ini. Ajurumiyah. Jadinya apa Pak? Tinggal apa Pak? Apa Pak? Jurumiyah. Gitu dong. Ya. Pak, matan apa yang di aslinya itu Ajurumiyah. Untuk takhfif, ya, kita kan biasa seperti itu, ya, kultur kita orang Indonesia ditakhfif, diringankan, jadi Matan Jurumiyah. Tidak apa-apa, itu sudah menjadi maksudnya bahasa kita, tapi aslinya seperti itu. Siapa pengarangnya tadi? Ibnul Ajurum. Barakallahu fikum jami'an, kita baca, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca urut dari depan, ya, ini. Baca. Silakan Bapak Marman. Ini siapa tadi? Mungkin yang baru datang, ya.
Ini siapa pengarangnya? Siapa Pak? Pengarangnya. Ini apanya? Nama? Nama apa? Bukunya, kitabnya. Matan Ajurumiyah, Matnul Ajurumiyah. Jadi Indonesianya versi Indonesia apa Pak? Jurumiyah. Ini versi Indonesia. Sini apa Mas? Belajar apa Mas? Jurumiyah, ya kan ya? Itu takhfif. Boleh nggak? Ya, boleh saja kan. Namanya serapan. Apa Pak? Serapan untuk memudahkan. Silakan bismillah Pak Marwan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami. Di situ muallif tak? Bukan musannif ya? Musannif atau muallif? Cetakannya beda tak Pak? Musannif apa muallif? Musannif Pak. Musannif sama itu artinya sama, muallif ya sama. Silakan. Qala musannifu Tayyib bil wad'i. Sampai situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah anwa'ul kalami al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dengan menyebut nama Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, di sini apa? Beliau memulai dengan basmalah. Kullu amrin tibarin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Ya, semua perkara yang penting tidak diawali dengan menyebut asmanya Allah, maka akan terputus ya barokahnya. Nah, walaupun hadis ini diperselisihkan, tapi banyak sekali yang membawakan hadis tersebut karena maknanya adalah benar. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengawali kitabnya dengan basmalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat-surat beliau ya sama dengan basmalah dan diikuti oleh para ulama, ya diikuti oleh para ulama termasuk Ibnu Jurum. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata ya musannif pengarang, yaitu siapa tadi? Ibnu Jurum. Semoga Allah merahmati beliau. Anwa'ul kalami, apa Pak ini Pak? Anwa'ul apa anwa? Ya, jenis-jenis atau macam-macam kalam. Dia akan kita pelajari adalah apa? Macam-macam kalam. Pertanyaan yang timbul adalah kalam itu apa? Nah, ya kan? Macam-macam kalam. Lah, kalam sendiri apa? Nah, inilah jelinya para ulama. Jadi ulama itu ya ketika mereka itu menerangkan sesuatu, maka sebelum menterehkan memaparkan satu demi satu, poin demi poin dijelaskan. Yang akan saya terangkan itu maksudnya ini. Nah, ini itu macamnya ada A, B, C, D seperti itu. Ya. Wa'ul kalami, ya kan? Macam-macam apa? Kalam. Lah kalam itu apa? Di situ ditulis kalam adalah apa tadi? Huwa al-lafdhu, ya kan? Huwa al-lafdhu apa Pak? Al-murakkabu, ya kan? Terus apa Pak?
mufidu. Terus apa? Bil wad'i. Bil wad'i. Nah, kalam itu adalah, dia adalah apa Pak? Al-lafdhu. Apa lafdhu ini? Lafat, ya kan? Lafat. Siapa Pak? Al-murakkabu yang tersusun. Al-mufidu apa Pak? Berfaedah. Yang tersusun, yang berfaedah. Bil wad'i, dengan apa Pak? Nah, peletakan. Nanti akan kita terangkan wad'i itu apa. Yang pertama adalah apa Pak? Lafat. Apa Pak? Lafat. Komponen yang pertama adalah apa itu? Lafdhu. Al-lafdhu. Lafat. Jadi dia itu harus apa? Berupa lafat. Lafat itu apa toh? Ucapan, suatu yang diucapkan, yang punya suara. Karena dia berupa lafat. Jadi kalau berupa isyarat ataupun tulisan, masuk enggak dia kalam? Tidak. Misalnya saya, ini lafat enggak? Saya lafat kan? Maksudnya itu saya ngomong saya ini lafat kan? Lafat. Tapi kalau saya begini, ini masuk lafat enggak? Tidak. Kenapa? Karena ini berubah apa Pak? Walaupun sama, ya kan? Gitu. Kemudian apa komponen yang kedua Pak? Al-murakkab. Apa Pak? Murakkab. Nah, ini apa Pak? Tersusun. Tersusun dari apa? Minimal dua kata atau lebih. Dalam bahasa itu, kalam itu minimal tersusun dua kata atau lebih. Nanti kita pelajari jumlah ismiyah. Ada jumlah apa Pak? Sudah pernah toh? Jumlah ismiyah, contohnya apa Pak? Contohnya apa? Muhammadun qaimun. Ini sudah tersusun karena terdiri dari dua kata. Ya, kita ngomong Muhammadun qaimun, ini lafaz yang tersusun, ya kan? Kenapa tersusun? Dalam bahasa Arab, dalam definisi kalam menurut bahasa Arab itu harus minimal dua kata. Atau jumlah fi'liyah itu Pak, qama Muhammadun, nah begitu. Minimal dua atau lebih. Qama Muhammadun fil fasli atau amamal fasli, Muhammad berdiri di depan kelas dan seterusnya. Kemudian al-mufidu apa Pak? Berfaedah. Kapan dikatakan berfaedah? Ketika orang yang mendengar dan yang mengucapkan itu sudah apa? Ya sunus sukut, sudah diam. Kenapa diam? Karena sudah paham, ya kan? Gitu. Maka seandainya dia itu tersusun, tapi belum mufid, apa Pak? Belum mufid. Kapan dikatakan mufid? Ketika yang mendengar ucapan kita dan yang ngomong itu sudah berhenti, sudah paham. Gitu loh, ya kan? Sunus sukut, apa namanya itu? As-sami' minal kalam. Jadi yang mendengar itu sudah diem dari kalamnya orang yang ngomong tadi karena sudah paham. Misalnya kita punya gini ya. Apa ini artinya Pak? Ini kalau kita baca bagaimana? Baitu Muhammadin. Rumahnya siapa? Muhammad. Ini murakab apa tidak? Tersusun apa tidak Pak? Tersusun dua, ya kan? Baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Tapi apakah ini disebut kalam? Tidak. Kenapa? Rumahnya Muhammad kenapa? Kan kita masih tanya gitu. Rumahnya Muhammad belum mufid. Kan syaratnya harus mufid.
Ya kan? Beda kalau kita ngomong tambah di sini tambah apa, Pak? Hadza baitu Muhammad. Ini rumahnya Muhammad. Itu sudah apa? Sudah namanya apa, Pak? Kalam. Kenapa? Karena mufid, gitu ya. Ini walaupun tersusun ini dua ini, tapi dia tidak mufid sehingga tidak dinamakan dengan apa? Dengan kalam. Itu ya. Selanjutnya apa? Bil wad'i. Bil wad'i dengan peletakan. Wada itu tafsirannya ada dua. Fit tadi ya. Terus al-wad'. Wada ini tafsirannya dua, Pak. Bil wad'i maksudnya apa yang pertama? Bil wad'i, ya kan? Maksudnya apa ini? Bil qasdi. Apa bil qasdinya? Dengan kesengajaan. Apa, Pak? Dengan kesengajaan. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua apa, Pak? Bil wad'il Arabi. Satu itu dengan kesengajaan. Jadi kalam itu apa? Lafaz yang tersusun, maksudnya itu tersusun minimal dua kata yang berfaedah dengan kesengajaan. Jadi kalau tidak disengaja, contohnya apa? Orang yang apa, Pak? Lindur. Orang yang lindur, dia tidur, kemudian lindur. Ya, lindur apa? Kamu mau kemana? Kamu mau ke mana? Itu kan sudah berfaedah karena dia tanya, ya kan? Tapi itu tidak disebut kalam. Kenapa? Karena tidak disengaja, gitu loh, Pak. Ya, walaupun dia berfaedah. Misalnya ada orang ngimpi, ya kan? Kemudian dia bilang, ya, bukumu saya taruh di tas. Kemudian orang yang terjaga, maksudnya orang yang tidak itu dengar kalam tersebut, dengar perkataan tersebut, itu bukan termasuk apa kalam karena tidak disengaja. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua apa? Bil wad'il Arabi, dengan peletakan, maksud itu dengan grammarnya orang apa? Arab. Ya kan? Dengan grammarnya orang Arab. Nah, tidak boleh kita ngarang sendiri ya. Kita ngarang sendiri misalnya faman rogiba an sunnati falaisa apa? Minni. Barang siapa apa? Benci dengan apa? Sunnahku, maka bukan termasuk apa? Dariku. Kita langsung gini, nggak usah pakai an. Misalnya ya, faman rogiba, ya kan? Faman rogiba, kan gini toh. Ini ada annya, Pak. Ada apa, Pak? An sunnati, gini kan? Kita langsung ngopun dadak ngapain kasih an ya? Langsung saja. Siapa benci sunnahku kan? Menurut bahasa kita loh, Pak ya. Ini kan siapa benci dari, kan ada gitu kan. Langsung aja faman raghiba sunnati falaisa minni. Itu salah. Kenapa? Harus bil wad'i apa? Arabi. Dengan belakangnya orang Arab itu kalau raghiba kasih an kalau mau mengungkapkan apa, Pak? Tidak senang. Ya kan? Tapi kalau mau mengungkapkan apa, Pak? Senang pakainya apa? Fi, lo gitu. Tidak boleh kita ganti. Aku boleh hilau. Faman rogiba ila sunnah, tidak boleh. Orang Arab pakainya an ya an kalau menyatakan benci. Kalau menyatakan senang pakainya fi. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Itu maksudnya apa? Dengan peletakan apa? Orang Arab. Gampangannya ya dengan grammarnya orang apa? Arab, seperti itu. Ya silakan, Pak. Jadi al-kalam itu kalau itu ucapan yang berupa kalimat
dengan grammar orang Arab itu ya. Pemahaman saya begitu. Loh Ustaz, berarti yang ditulis ini bukan? Iya, secara definitif bukan. Kapan dia menjadi kalam? Ketika di apa Pak? Baca, ya kan? Baru dia namanya kalam. Kenapa? Dulu kan nggak ada Pak. Nabi Muhammad bisa nulis nggak Pak? Apakah beliau bisa berkalam? Bisa, gitu loh maksudnya. Ya, maka Masya Allah betapa jelinya para ulama. Jadi yang ditulis dengan isyarat itu tidak masuk. Ya, begini-begini itu tidak masuk ke kalam. Secara apa? Secara dohirnya tidak masuk. Seperti itu. Jadi harus diucapkan saut bis saut dengan suara kalam. Harus apa itu Pak? Murakkab, tersusun. Kalau sendirian baitun, masjidun, apalagi kolamun, al-ustadzu, nah itu bukan termasuk kalam karena bukan tersusun. Terus walaupun tersusun juga belum tentu dia kalam. Kapan itu? Kalau tersusunnya tidak berfaedah. Contohnya apa? Itu tadi baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad loh. Terus diapain rumahnya kan gitu kan? Nah, tambahi hadza baitu Muhammadin, baru berfaedah. Atau baitu Muhammadin apa? Kabirun, rumahnya Muhammad apa? Besar. Nah, itu juga baru berfaedah. Seperti itu. Bil wad'i itu ada dua tafsirannya, bil qasdi dengan kesengajaan dan bil wad'il arabi maksudnya adalah dengan peletakan atau grammarnya orang Arab. Nah, itu untuk kalam ya. Jadi kalam al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil apa? Bil wad'i. Thayyib. Barakallahu fiik. Lanjut, silakan. Nggih, monggo, Pak. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'al limakna. Thayyib. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Terjemahkan, Pak. Tadi lupa enggak suruh terjemahkan. Silakan Pak Sunardi terjemahkan. Dan macam-macamnya ada tiga, yakni isim dan fi'il dan huruf. Dan macam-macamnya ada tiga, yaitu apa Pak? Isim, fi'il, dan apa Pak? Huruf yang datang dengan makna. Nah, ini menarik sekali. Wa aqsamuhu salasatun, dan macamnya itu ada tiga. Macam-macamnya ada tiga. Apa Pak? Isim, fi'il, dan huruf yang datang dengan makna. Pertama apa Pak? Isim. Nah, isim itu apa? Ya, gampangannya kalau kita translate ke bahasa kita konversi itu isim itu kata benda. Kata apa Pak? Kata benda. Kemudian apa itu? Fi'il. Fi'il itu apa Pak? Gampangannya kalau kita ke bahasa kita namanya apa? Kata kerja. Kemudian yang selanjutnya itu apa? Harfun, tapi ingat harfun ja'a li makna. Nah, ini menarik ini ya. Perlu kita ketahui juga ya. Macamnya ada berapa? 3. Wa aksamuhu macam-macamnya apa ini Pak? Wa aksamuhu macam-macamnya apa ini? Ini siapa ini? Alam, betul, ya kan? Sekarang berarti tamul kalam, gampangannya kan seperti itu ya. Nah, ada berapa Pak? 3. Satu apa? Ismun, ya kan? Tadi fi'lun. Isim itu apa Pak? Gampangannya kalau kita translate ya kata apa Pak? Kata benda. Gampangan gitu, pena, pensil dan seterusnya. Pena, pensil, lantai, manusia, hewan, singa dan seterusnya. Kata benda.
Fi'il apa Pak? Kata kerja. Dan kita tahu ya fi'il itu ada berapa Pak? Fi'il ada berapa? 3. Apa Pak? Madhi. Terus? Mudhari. Terus apa Pak? Amr. Ya kan? Madhi, mudhari, amr. Madhi apa? Lampau. Mudhari apa Pak? Sekarang atau akan datang. Sedang atau akan datang. Amr perintah. Dan yang yang menarik apa Pak? Harfun ja'a li huruf yang datang dengan makna. Kenapa? Karena huruf itu ada 2. Pak, harfun mab harfun mabani sama harfun apa Pak? Mani. Ya kan? Harfun mabaniyun sama harfun apa? Ma'aniyun. Harfun mabaniyun itu apa? Gampangannya huruf apa Pak? Hijaiyah. Gampangannya. Jadi mabani itu maksudnya huruf hijaiyah itu loh Pak. Apa Pak? Berarti apa Pak? Berarti apa? Ba, ta, dan seterusnya. Tuh. Yang kedua harfun apa itu? Ma'aniyun. Nah, harfun ma'aniyun itu apa? Huruf yang dia kalau bersambung dengan selainnya akan menimbulkan apa? Makna. Contohnya apa? Ya, huruf hal. Hal ataka haditsul wasyiyah. Apalagi Pak? Sa. Apalagi? Safa. Nah, nanti akan diterangkan detailnya. Gampangannya gitu. Cuman saya terangkan globalnya. Jadi huruf ada 2, huruf mabani sama huruf ma'ani. Maka di sini kan harfun ja'a li maknan. Berarti yang dimaksud yang mana itu Pak? Isim, fi'il, huruf, ya toh? Pembagian kalam. Isim, fi'il apa Pak? Huruf yang datang dengan makna. Kira-kira huruf yang mabani atau yang ma'ani? Yang ma'ani, yang dimaksud di kitab kita itu yang ma'ani. Jadi yang mana? Yang hal, yang sa, yang saufa. Itu loh Pak. Kalau yang alif, ba, ta itu enggak masuk huruf yang dibahas dalam apa? Kalam, enggak masuk kalam. Gitu. Ya silakan. Tapi kalau aksamu itu dikatakan macam-macam, berarti kan macam-macam itu fi'il itu bukan kalam. Maksudnya gimana Pak? Kalau tadi katakan itu macam-macam, ismunya berarti bukan kalam. Ismu itu. Kalau bagian-bagian itu berarti bagian dari kalam tadi. Iya. Yang tadi itu bagian-bagian. Ya bagiannya bisa, macam-macamnya bisa. Maksudnya itu penyusun. Iya. Ya maksudnya gitu Pak, sama saja. Ya mungkin terjemahannya saja ya. Contohnya adalah kita sama kami bedanya apa Pak? Kita sama kami bedanya apa? Nahnu itu terjemahannya apa? Nahnu. Kita atau kami toh? Itu beda enggak? Kalau dalam bahasa kita beda loh. Tapi bahasa Arab bisa sama saja. Buktinya pakainya tetap apa Pak? Nahnu toh? Gitu. Kalau kita itu apa? Kita itu saya masuk, kita kan masuk. Kalau kami misalnya jenengan bilang kami, saya masuk enggak? Ya, enggak, menurut bahasa kita kan ya. Tapi bahasa Arabnya apa itu? Sama ya itu apa? Nahnu, gitu loh. Jadi yang dimaksud ya yang jenengan ungkapkan tadi, cuman mungkin perbedaan dalam apa? Bahasa. Gitu loh Pak ya. Maksudnya paham ya? Jadi ya lebih tepatnya yang jenengan tadi menurut bahasa kita yaitu apa? Penyusunnya ada 3. Karena kadang-kadang nanti apa namanya itu huruf sendiri, fi'il sendiri, isim sendirian, dia enggak termasuk apa? Kalam. Misalnya kita ngomong Muhammad tok gitu kan, bisa. Tapi Muhammad tambah isim, Muhammadun qaimun, bisa masuk apa? Kalam. Bisa juga tidak. Kenapa? Kalau tidak berfaedah. Contohnya baitu Muhammadin tadi, itu dua-duanya kan isim itu. Nah, gitu loh.
Itu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk definisi satu per satu. Ya, silakan. Lanjut. Nggih, monggo, Pak. Al-ismu yu'rafu bil-khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wa ta wa ta'u. Thayyib, barakallahu fiik. Ya, di situ qala al-muallif, qala al-musannif rahimahullahu taala, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Ya. Di sini dijelaskan oleh beliau fal ismu, maka terjemahkan silakan Pak. Maka isim diketahui betul dengan huruf khafat bil fi'l dan tanwin dan masuknya alif lam dan huruf khafat di antaranya min dari ila an ala di ubah ba kaf lam huruf qasam di antaranya wawu ba dan ta. Thayyib. Maka isim itu yu'rafu, akan diketahui dengan apa? Khafat. Ya, khafat. Khafat itu apa, Pak? Ya, tandanya khafat yang paling utama adalah kasrah. Apa, Pak? Kasrah. Jadi tanda yang utama dari khafat adalah kasrah. Wa tanwin dan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam. Dan apa? Masuknya alif lam. Wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Ya, khafat itu kalau bahasa yang lain adalah jar. Apa, Pak? Wahya min wa ila. Ya, min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Dan termasuk huruf khafat juga Bapak, huruf qasam. Jadi wa huruful qasam wa huruful qasami, ya. Itu juga termasuk apa? Huruf khafat juga ya. Tapi di sini dipisahkan oleh beliau. Wahia al-waw wal ba wa ta. Wawu, ba sama apa? Sama ta. Jadi kalau kita lihat di sini tandanya ada berapa itu? Isim itu diketahui dengan berapa itu? Dengan berapa Pak? Satu dengan apa Pak? Khafat. Dua dengan apa? Tanwin. Tiga dengan apa? Masuknya alif lam. Empat? Masuknya huruf apa? Huruf khafat atau huruf jar. Nah, huruf khafat itu ada berapa Pak? Satu min. Dua apa itu? Ila. Tiga apa? An. Terus ala. Terus apa lagi? Fi. Terus apa lagi? Rubba. Terus apa lagi? Ba. Ba itu nanti bacanya gimana? Bi ya. Bi. Terus apa Pak? Kaf. Kaf nanti bacanya apa? Ka. Gitu kan? Terus apa? Lam. Lam itu bacanya apa Pak? Li. Kecuali kalau bersambung dengan domir. Dengan domir maka apa Pak? Lahu. Ya. Lahuma. Gitu kan? Terus apalagi huruf jar, yaitu huruf qasam. Jadi huruf qasam itu masuk huruf apa itu? Huruf khafat, ya kan? Huruf qasam ada berapa? 3. Wawu, ba sama apa? Ta. Wawu, ba sama ta. Nah, jadi dari sini kita simpulkan isim itu bisa diketahui, alias ya gampangannya tanda-tanda isim gitu kan. Bisa dikenali dengan berapa, Pak? Dengan berapa?
dengan 4. Dengan apa? 4. Isim diketahui, ya, isim diketahui dengan apa? 4. Satu apa, Pak? Khafat. Khafat itu apa, Pak? Ya gampangannya ya, kasroh. Gampangannya apa, Pak? Kasroh, baik itu kasrohnya tunggal atau kasrohnya apa? Ganda, tanwin. Gampangannya gitu. Apa yang kedua? Dua apa, Pak? Tanwin. Tanwin itu apa? Ya tanwin apa, Pak? Domah tanwin. Terus surah tanwin. Terus tanwin. Yang ketiga apa, Pak? Alif, lam. Ya gini saya tulis ringkas ya. Apa, Pak? Alif, lam. Yang keempat apa, Pak? Huruf khafat. Huruf khafat ada 4 ini, Pak. Ya. Jadi kalau saya tadi ya, misalnya ya, tadi nulis gimana gini toh. Ba itu apa? Muhammadin. Ini Muhammadin ini tanda keisimannya apa, Pak? Ini apa, Pak? Tanwin dan juga apa? Khafat. Ya 2. Nah, gitu. Karena tidak ada apa namanya itu selain isim yang dia apa? Di khafat. Maka khafat masuk tandanya isim. Tanwin gampang sekali ya. Tanwin ya Muhammadun, baitun, masjidun dan seterusnya. Alif lam ya misalnya bait itu menjadi al, baitu. Nah, ada alnya. Huruf khafat, nah berarti kemasukan huruf khafat ya kan, misalnya apa, Pak? Fi. Nah, kita tahu masjid dia itu isim, kenapa? Ada huruf khafatnya. Selain itu juga ada alif lamnya. Selain itu juga apa, Pak? Kasrah. Fil masjidi. Jadi kata al masjid ini tandanya 3. 1 apa, Pak? Khafat. Kan urutannya itu ya. Khafat. 2 apa, Pak? Alif lam. 3 apa? Ada huruf khafatnya. Gitu. Nah, di situ diterangkan apa, Pak? Wa huruful khafdi, dan huruf-huruf khafat. Yang pertama apa itu, Pak? Min. Nah, min itu huruf. Tadi huruf ada berapa tadi, Pak? 2. Apa, Pak? Mabani sama ma'ani. Lah min ini yang kira-kira yang mabani atau yang ma'ani? Ma'ani. Ingat ya, yang mabani tadi yang bagaimana, Pak? Huruf hijaiyah, alif ba ta. Nah, itu tidak masuk pembahasan, tidak masuk aksamul kalam. Ya. Jadi dia itu tidak akan punya makna atau kurang bermakna kecuali jika dia bersambung dengan apa? Yang lainnya. Contohnya tadi ya. Misalnya ada an. An itu artinya banyak. Tergantung dia itu apa, Pak? Nyambungnya ke mana. Contohnya ya, misalnya ini ada satu kata ya, satu huruf. Ini maknanya macam-macam. Jadi secara asal dia itu tidak bermakna, kurang bermakna kalau belum apa? Bersambung dengan yang lainnya. Misalnya kita ada misalnya an
Bacanya apa? An Abi Hurairah. Ini annya artinya apa, Pak? Dari kan? Dari. Tapi kalau kita misalnya ini an plus ma, ya tasa alun, menjadi apa, Pak? Ama gini. An tambah ma istifham. Apakah? Ini dari apakah apa tentang apakah? Tentang apa, ya kan? Tentang apa mereka saling bertanya, amma ya tasa alun. Jadi kalau istifham, kata tanya ma, panjang ma, ketemu huruf khafat, huruf jar, huruf khafat, maka alifnya diapain? Dibuang. Maka amma ya tasa alun itu pendek. Amma ya tasa al, bukan amma gitu, enggak. Nanti bisa dilihat sendiri. Kenapa? Karena istifham itu apa, Pak? Pertanyaan, kata tanya, gampangannya gitu ya. Kata tanya yang berupa ma, yang panjang-panjang ma, kalau ketemu huruf khafat dibuang. Jadi pendek amma. Ini artinya bukan dari apa. Dari apa mereka bertanya, tidak gitu, tapi tentang. Terus yang tadi faman rogiba an. Nah ini an juga toh. Ini bukan dari, bukan tentang, tapi apa, Pak? Kaitannya dengan fiilnya. Berupa apa, Pak? Benci. Jadi rogiba jadi artinya jadi apa, Pak? Jadi benci. Kenapa nyambung dengan an ini loh? Gitu. Fi juga sama, fi. Fi itu di dalam, ya kan? Tapi juga bisa bermakna di atas. Ya kan? Nah, tergantung apanya, Pak? Nyambungnya apa? Jadi secara asal, secara apa? Asal huruf yang ma'ani ini dia kurang bermakna kecuali harus apa, Pak? Bersambung. Maka yang akan kita terangkan ini hanya untuk mendekati ya, pendekatan saja, bukan makna pak baku ya. Min artinya apa, Pak? Min dari ya. Jadi kalau diartikan dari itu bukan makna baku tapi makna apa? Mayoritasnya pendekatan saja. Ila apa, Pak? Ila, Pak? Ila ke, ya kan? Ila ke. An apa, Pak? Dari atau tentang, untuk mendekatkan saja. Ala apa, Pak? Ala di atas. Fi apa, Pak? Di dalam. Rubba banyakan. Atau betapa banyak, untuk kebanyakan dan seterusnya bisa rubba. Betapa banyak amal yang besar dikecilkan niatnya, dan betapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh apa? Niatnya. Wal ba apa, Ba? Bi dengan. Itu hanya untuk pendekatan saja, bukan makna baku. Kaf seperti. Lam milik ya. Liman hadzal qalam, ini pulpennya siapa? Apa jawabnya? Li. Berarti apa, Pak? Milikku. Li milik. Lam itu li. Huruf kosam. Apa, Pak, berarti, Pak? Kosam itu sumpah, Pak. Berarti apa artinya? Wawu, ba sama ta artinya apa, Pak? Demi. Semuanya artinya apa, Pak? Demi. Wallahi apa, Pak? Demi Allah. Billahi demi Allah. Tallahi ya sama, demi Allah. Nah, itu adalah untuk apa? Isim. Isim. Jadi diketahui ini isim apa bukan dengan 4 tanda tadi. Satunya adalah apa, Pak? Khafat. Duanya adalah apa? Tanwin. Tiganya adalah apa? Alif lam. Dan terakhir adalah apa, Pak? Huruf khafat. Sekarang kita masuk fiil ya, fiil. Silakan fiil.
Ya silakan Pak. Pak Heri, silakan. Di buku dasar nahu itu tanda-tanda isim itu salah satunya terletak setelah huruf tidak dan kok tidak disebutkan ya Pak? Ya, bagus sekali. Kenapa tidak disebutkan? Ya, pertanyaan yang bagus dari Bapak Heri ya. Kenapa di sini tidak disebutkan? Karena ini hanya ringkasan. Hanya ringkas, Pak. Sebenarnya huruf jar apakah ini? Ya, ada lagi yang lain. Contohnya hatta nggak disebut. Ya, jadi beliau itu mencukupkan dengan ini karena itu sudah dianggap beliau apa? Cukup. Contohnya ya Muhammadu. Kalau dihilangkan ya-nya bacanya apa, Pak? Ya Muhammadu, kalau dihilangkan ya-nya jadinya apa? Muhammadun. Nah, Muhammadun isim bukan? Dari mana taunya, Pak? Kok nama orang? Tanwin gitu loh maksudnya. Maksudnya gitu. Beliau diringkas oleh beliau, gitu loh. Ya kan? Gitu. Huruf nida, ya kan? Bersambung dengan isim yang lain, misalnya ya. Bersambung dengan isim yang lain kan ada tuh dalam kitab yang lain. Contohnya tadi, baitu Muhammadin. Baitu apa? Muhammadin. Itu kan baitu isim apa? Bersambung dengan Muhammad. Lah kalau pertanyaannya kalau dihilangkan Muhammadnya bacanya apa itu? Baitun. Apa tandanya? Tanwin gitu loh. Beliau mencukupkan dengan itu. Karena ini untuk pemula jadinya bisa apa? Sedikit gitu loh, maksud beliau begitu, ya kan, ringkas. Nah, wallahu alam bisawab, seperti itu Pak Heri. Jadi kalau disebutkan detail nanti bisa kayak apa itu namanya Jami'ud Durus Lughah Al-Arabiyah 2 jilid, belum termasuk sorobnya itu, tebel-tebel seperti itu. Nah ini untuk pemula. Thayyib. Terus fi'il. Lanjut, berarti Bapak stopa. Wa fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Thayyib. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinati. Terjemahkan, Pak. Dan fi'il diketahui dengan tandanya dengan qad dan sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Thayyib. Fi'il itu diketahui dengan 4 Pak ya. Apa itu Pak? Yang pertama apa itu? Kita hapus dulu Pak ya. Isim sudah selesai. Untuk mengetahui isim ada 4 tadi itu, khafat, kemudian tanwin, al, dan apa Pak? Huruf khafat. Sekarang masuk yang apa Pak? Fi'il. Cara mengetahuinya apa? 1. Apa Pak? Qad. 2 apa Pak? Ya, sin begini ya, sa. Jadi nanti qad plus fi'il. Sin plus apa Pak? Fi'il. Terus apa? Saufa. Plus apa Pak? Fi'il. Begini kan? Akhir apa Pak? Hah? Hah? Tak nis sukun. Contohnya apa? Qad. Af. Lahal. Apa Pak? Nah, surat Mukminun ya. Qad aflahal mu'minun. Jadi kita tahu aflaha dia itu fi'il apa isim apa? Oh, fi'il. Dari mana taunya ini loh? Dakotnya. Itu ya. Terus asa. Nah, misalnya apa, Pak?
Misalnya yang sering kita hafal. Apa Pak ini bacanya Pak? Kalla saya'lamun. Nah, berarti ya'lamun ini dia isim apa fi'il? Apa huruf? Fi'il, dari mana taunya? Nih, ada sin. Saufa apa? Misalnya saufa apa Pak? Tak lamun. Sama. Ini adalah fi'il, dari mana taunya? Ini. Yang terakhir itu ada tak taknisnya. Misalnya apa Pak? Fa'ala, jadinya apa Pak? Dari mana taunya ini? Yang pertama apa Pak? Qad. Qad ya. Qad itu artinya apa Pak? Qad artinya apa? Qad. Sungguh ya. Nah, di sini saya tambahkan ya, qad. Contohnya ini ya. Qad ini ada 3, apa Pak? Ada 3 qad itu. Satu apa Pak? Satu apa? Kita langsung Indonesia saja biar. Apa Pak? Sungguh-sungguh. Ini takfir, taklil, ya kan? Ini takfir, ini taklil kadang-kadang. Terus ini apa? Takrib, takrib itu apa? Dekat, apa? Dekat. Jadi ini takfir. Tidak usah ditulis nggak apa-apa, pengayaan aja. Sungguh-sungguh, ini taklil. Kadang-kadang dekat. Ya. Sungguh-sungguh apa ya? Qad aflahal mu'minun. Sungguh apa Pak? Orang mukmin itu apa Pak? Beruntung kan gitu. Taklil apa taklil? Untuk yang kadang-kadang ya, misalnya qad yakunu at-tilmidu atau saya tulis bawahnya aja. Kalau yang sungguh-sungguh banyak Pak ya. Yang tadi misalnya qad aflaha apa Pak? Mukminun. Nah, sekarang yang misalnya yang taklil, yang kadang-kadang bagaimana ini? Misalnya ya, apa nih bacanya Pak? Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Bacanya apa ini? Qad yakunu tilmidhu afhamu minal ustadzi. Ya. Terkadang
Murid itu lebih apa? Paham dari siapa? Gurunya. Kan ini tidak mungkin kita terjemah sungguh. Nah, kan nggak mungkin, gitu loh. Sungguh apa Pak? Sungguh murid itu pasti lebih apa? Paham. Nggak mungkin. Nah, berarti apa? Terkadang. Gitu. Ya kan? Contohnya apa? Yang sering kita dengar Pak. Ada adzan, ada apa Pak? Ayo, ada adzan, ada apa? Lafadznya bagaimana? Ini. Qad qama. Terus mu'annas. Kan koma atau aslinya? Mu'annas jadinya apa? Qomat. Qad qomat gini. Ini enggak usah ditulis, enggak apa-apa. As-shalah. Qad qamat as-shalah disambung kasrah untuk nolong biarnya. Aslinya sukun biar bisa nyambung, ya kan? Kasih kasrah. Qad qamatis shalah. Ya kan? Koma itu fi'il madhi apa mudhari', Pak? Koma, madhi apa mudhari'? Hah? Madhi. Madhi itu artinya apa? Lampau berarti apa? Telah. Pas gak kita artikan sungguh telah didirikan sholat? Pas gak? Kenapa? Belum kok. Nah, maka apa? Qad ini artinya apa? Dekat, sungguh dekat. Nah, hampir bisa ya, hampir. Boleh. Sholat hampir apa Pak? Ditegakkan. Gitu loh. Itu qad. Nah, untuk pengayaan saja. Jadi nanti bisa tahu qadnya. Nah, terus apa itu? Sin sama saufa. Sin itu ya sa, ini sa. Tadi saya tulis ya, sin. Sin sama saufa. Itu sama-sama artinya apa, Pak? Mustakbal. Mustakbal itu apa? Akan datang. Gampangannya akan. Ini dua-duanya artinya apa, Pak? Akan. Dua-duanya artinya apa? Akan. Yang membedakan apa? Jadi sin sama saufa ini dekat sama jauh. Mana lebih dekat, mana lebih jauh? Akannya. Misalnya kalau bahasa kita gini terjemahnya, akan. Satunya apa, Pak? Kelak akan. Mana lebih jauh? Saya akan ke rumahmu. Sama kelak aku mau ke rumahmu. Mana yang lebih jauh? Kelak ya gitu ya. Sama. Sin sama saufa seperti itu. Mana yang lebih jauh? Gampang. Mana hurufnya lebih banyak? Saufa. Ini lebih jauh. Jadi kalau terjemahannya kelak biasanya. Terjemahan Indonesianya biasanya apa? Kelak. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui di mana itu, Pak? Di akhirat, gitu loh. Jadi dua-duanya artinya akan, cuman sa ini lebih pendek, saufa apa? Lebih panjang. Jadi kalau kita kan ngomong gini ya, saya mau ke rumahmu. Nah, orang Arab pakainya sin apa Bapak? Saufa. Kalau sin berarti ya ini dekat ya kan. Tinggal kita boleh baca saufa azuruka. Saya kelak suatu saat, nah gitu loh. Akan apa? Mengunjungimu gitu. Nggak tahu mbuh kapan kan gitu. Terakhir apa itu? Taknis ya. Taknis hafan. Ya kan apa itu? Taknis sakinah. Nah ini. Fa'ala jadinya apa, Pak? Fa'alat. Nasorot jadinya apa? Nasorot. Nah itu tanda-tanda fi'il ya. Beliau nyebutkan seperti ini ya. Ada 4 itu untuk meringkas. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Tapi diringkas oleh beliau hanya 4 ini. Kenapa? Karena ya sudah mewakili. Contohnya fa'ala itu fi'il bukan? Fa'ala fi'il bukan? Fi'il. Apa tandanya? Tandanya itu nanti kalau dia dhamir hiya jadinya apa? Fa'alat lah gitu loh. Jadi beliau mencukupkan dengan itu. Terus yang terakhir apa itu, Pak? Wal harfu. Baca silakan.
Terjemahkan. Dan huruf adalah apa-apa yang tidak bisa menerima dengannya tanda isim dan tanda huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf itu adalah apa yang tidak pas bersamanya dalil isim dan tidak pas pula bersamanya apa? Dalil apa? Fi'il. Ya gampangannya kalau bahasa kita ya kita rumus cepatnya adalah yang bukan apa Pak? Bukan apa? Isim sama bukan apa? Fi'il berarti apa? Huruf. Gitu saja kan gampang tuh. Kenapa? Karena kan kata dalam bahasa Arab ada berapa? Kalam dalam bahasa Arab ada berapa Pak? 3 toh. Ya berarti kalau bukan isim bukan fi'il ya apa Pak? Huruf. Gampangannya gitu. Apa yang tidak pas bersamanya dalil isim dan tidak pula dalil apa? Fi'il. Nah, itu adalah apa? Pembahasan tentang isim, fi'il sama apa? Huruf. Ya, seperti itu. Nah, silakan ada pertanyaan, Pak. Nanti saya kasih sedikit latihan. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak Eri. Pak Eri silakan. Kalau kita ngomong bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa itu apa bisa disebut kalam? Bagus sekali. Apakah bahasa Jawa kita ngomong dalam bahasa Jawa itu bisa disebut kalam atau tidak? Ya, apa jawabannya Pak? Kalam, tapi versi Jawa, bukan kalam versi apa? Kenapa? Karena tadi bil wad'i. Apa wad'i? Peletakan apa? Arabi, begitu Pak. Jadi itu kalam tapi nanti bukan bahasa Arab. Kan kita belajar apa ini? Bahasa Arab gitu loh Pak. Ya kalam, cuman kalamnya apa? Itu kalam Jawi, kalam Indonesia atau kalam Sundawi begitu. Karena setiap bahasa pasti punya apa? Kaidah sendiri, gitu Pak ya. Ya kalam cuman bukan kalam yang di sini. Karena ini itu belajar bahasa apa? Arab, gitu Pak ya. Nah, bagus pertanyaannya. Yang lain silakan. Paham ini yang saya terangkan ya? Paham insya Allah ya? Oh iya. Nah sekarang kita masuk babul i'rab. Silakan babul i'rab lanjut. Babul i'rab. I'rabu huwa yaqiru Taghyiru awairi al-kalimi al-kalimi di ismilati alawanihi adola ad-dakhilati alaiha lafdhan au takdi diron. Betul. Coba ulangi bacanya Pak, biar lesannya lancar. Ulangi bacanya Pak. Al-babul i'rab ya. Bacanya Pak, biar lesannya lancar. babul i'rab. I'rabu huwa yaqiru awairi al-kalami di ismilati al-awali al-awali Ada berarti alaiha lafdhan ron. Thayyib. Ya, terjemahkan. I'rab, bab, i'rab.
Tagyir. Apa tagyir? Perubahan. akhiran kalimat Kalim itu kata. akhiran kata karena Mm-mm. perbedaan Mm-mm. amil-amil Iya, betul. Yang yang dakhala yadkhulu dakhil. masuk Kepadanya. Ya, alaiha padanya yang masuk kepadanya secara lafaz atau atau takdir. takdir. Tayyib. Babul i'rab, ya bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. I'rab. I'rab itu apa? Dia adalah perubahan. Apa Pak? Taghir. Ya. Perubahan awakhiril kalimi, akhir kata. Jadi kalimatun jamaknya apa Pak? Kalim. Apa Pak? Kalimatun jamaknya apa? Kalimatun. Kalimat itu apa sih artinya? Kata kan? Sudah kita pelajari kan pada yang pemula itu kan. Kalimatun itu kata. Kalau kalimat apa Pak? Kalimatun kata. Kalau kalimat jumlah. Jadi kalau kita mau ngomong kata dalam bahasa Arab kalimatun. Kalau kalimat dalam bahasa Arab jumlatun kan gitu. Nah kalimatun ini jamaknya kalim apa Pak? Kalimun gitu. Perubahan akhir kata karena ikhtilafil awamil. Loh Ustaz, bukannya li itu milik ya? Tadi sudah kita katakan kan huruf jar itu huruf khafat huruf khafat itu apa? Maknanya itu bisa berubah-ubah ya, kurang bermakna kalau dia belum bergabung dengan yang lainnya gitu. Karena apa Pak? Ikhtilaf. Apa ikhtilaf? Perbedaan. Perbedaan amil dakhilah apa Pak? Amil yang masuk kepadanya. Baik secara apa? Berubahnya itu secara apa? Lafaz atau secara apa? Takdir. Jadi kata. Ada sebuah apa Pak? Kata. Kemudian akhir kata itu berubah-ubah. Kadang domah, kadang apa Pak? Fathah, kadang apa? Kasrah, mungkin nanti ada sukun juga. Ya kan? Begitu. Kok bisa berubah-ubah? Kenapa? Karena yang masuk kepadanya, si amilnya ini apa Pak? Juga Pak? Berbeda-beda gitu loh. Kan likhtilafil awamil. Karena perbedaan apa Pak? Amil. Amil itu apa toh? Amil itu gampangannya Pak ya. Amil adalah apa amil itu? Yang merubah harokat terakhir sebuah apa? Kata. Itu amil. Apa amil? Yang merubah harokat terakhir sebuah apa? Kata. Itu namanya apa? Amil. Contoh ya. Siapa Pak ya? Selesai. Dulu pernah belajar objek Pak ya, maf'ulun B. Maf'ul B itu rofa, nasab apa khofat? Nasab ya. Dah, masih ingat ya. Contoh ya. Ini bacanya apa Pak? Bacanya apa? Ini bacanya apa? Al-masjidu. Harokatnya apa itu? Harokatnya apa? Dhammah.
Saya tambahi fi, nanti bacanya apa? Bacanya apa Pak Marman ini? Saya tambahi fi, bacanya apa nanti? Fil masjidi. Dari al masjidu kemudian jadi kasroh, jadi khafat. Amilnya siapa? Ini loh, ini yang ngerubah. Ini namanya amil. Amil ya ini. Gitu ya. Gitu. Terus saya punya fi'il. Saya melihat masjid tersebut. Bacanya apa nanti? Ini objek ya, maf'ul bih. Berarti almas. Tadi doma, sekarang kasroh. Sekarang fathah. Ilnya Pak, ya ini fi'il ini. Nah, itu amil. Kok bisa berubah-ubah? Karena perbedaan apa? Amil yang masuk kepadanya. Satu katanya. Gitu loh. Dan apa Pak? Yang dipelajari kan takyiru awakhir. Apa awakhir tadi artinya? Akhir. Ya memang i'rab itu yang apa Pak? Terakhirnya tok ini. Gitu loh. Paham ya? Gitu. Yang depan ini enggak berubah. Belakang tok. Jadi amil ini, amil itu cuman ngerubah apanya Pak? Yang mana? Belakangnya tok gitu loh. Nah. Terus di sini dikatakan bagaimana? Lafdon au takdiron. Berubahnya itu harokat terakhirnya itu baik secara lafat atau secara apa Pak? Perkiraan takdir yang dikira-kirakan. Jane iki malih cuman nggak kelihatan gitu loh. Nah, ini kira-kira ini berubah secara lafat apa takdir ini, Pak? Ini loh. Lafat langsung bisa kita lafatkan. Almas jidu, almas jida, almas jidi. Ini perubahannya secara apa, Pak? Lafat. Loh, yang takdir gimana, Pak? Yang takdir itu misalnya yang isim mabni. Isim apa, Pak? Mabni yang nggak bisa, Pak? Berubah. Contohnya apa? Hadza. Ya kan? Hadza apa, Pak? Hadza al-baitu. Misalnya ya. Hadza al-baitu. Saya kasih fi, bacanya apa, Pak? Ya hadza. Umpama dia jadi maf'ul bih objek, bacanya apa? Jadi maf'ul bih, jadi objek. Jadinya apa? Saya melihat rumah ini, gitu kan? Yang bacanya apa? Hadza. Neng amalnya beda-beda kan? Jadi jangan dia berubah enggak? Jangan dia berubah enggak? Berubah. Oleh karena itu berubahnya itu bukan lafdzon tapi apa, Pak? Takdiran. Gitu loh maksudnya. Nah, jadi apa, Pak? Perubahan akhir kata kok bisa berubah kenapa? Karena perbedaan apa, Pak? Amil yang masuk kepadanya. Lah perubahannya tadi baik secara apa, Pak? Lafaz atau secara apa ini? Takdir. Takdir itu dikira-kirakan. Gitu loh. Jadi secara kasat mata enggak berubah. Tapi kalau kita pejamkan mata pakai indera keenam dia apa? Maksudnya itu dia berubah itu jane gitu loh, secara takdirnya gitu loh, dikira-kirakan. Tuh. Nah, sekarang lanjut. Baik, terjemahkan, Pak. Dan macam-macamnya ada 4. Rofa, nasab, rokat, jasem. Maka untuk isim kira mengganti saya, Pak. Saya kira mengganti saya.
Tidak ada jazm. Dan bagi hal rofa nasab dan jazm dan tidak ada khafat di dalamnya. Tayyib. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan macam-macamnya, macam-macam apa? Nya apa ini, Pak? Hu ini apa ini? Aqsamuhu, hu ini apa ini? Hu. I'rab, ya. Dan macam-macam i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafat sama apa, Pak? Jazm. Rafa, nasab, khafat sama jazm. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka bagi isim dari hal tersebut, dari 4 tadi, Pak, ya, itu apa, Pak? Rafa, nasab, khafat dan tidak ada jazm di dalamnya. Jadi kalau isim itu hanya 3, yaitu apa, Pak? Rafa, nasab sama apa? Khafat. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan bagi fi'il dari hal itu hanya ada 3, apa, Pak? Rafa, nasab, jazm dan tidak ada khafat di dalamnya. Nah, ini jadi ya. I'rab ada berapa? Ada 4. Apa satu, Pak? Satu apa, Pak? Rafa. 2 apa, Pak? Nasab. Nasab. Terus apa, Pak? Khafat. Terus apa lagi, Pak? Atau saya balik aja. Jazm. Ya kan? Lah yang isim apa, Pak? Rafa, nasab, khafat. Enggak ada apanya? Enggak ada jazm. Jadi ini apa, Pak? Ini miliknya siapa? Isim. Terus fi'il apa, Pak? Ini miliknya apa? Jadi ada persamaan, yaitu apa, Pak? Rafa sama nasab. Tuh. Ya, semestanya apa ini? Semestanya i'rab. Ya, ini semestanya i'rab. Apa namanya, Pak, ini, Pak? Diagram Venn ya, Pak, ya? Lah ya. Enggak, maksudnya ini namanya diagram apa? Kalau enggak salah ingat loh ya. Nggih enggak, Pak? Ini Pak, ini jelas tahu nih. Baik. Nah, itu jadi intinya adalah i'rab ada 4. Nah, ada 4. Fi'il punya 3. Isim punya 3, fi'il punya 3. Loh, bukannya 6, Ustaz? Tidak, karena yang 2 apa? Ada bersamaan, gitu loh. Nah, yaitu apa, Pak? Yang sama rafa sama nasab. Kemudian yang khusus untuk isim khafat. Rafa, nasab, khafat. Kemudian fi'il, yang khusus untuk fi'il jazm. Berarti rafa, nasab sama jazm. Gitu. Nah, detailnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang tentang bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, Pak? Oke, jadi kita pelajari yang pertama tadi apa, Pak? Anwaul kalam dan juga apa? Bab
i'rab. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.